Nah, berikutnya adalah as-salatul rabi'ah al-isya, waktu isya. Waktu isya. Waktu isya ini adalah wahiyya aqwalus sholawati waqtah. Isya ini adalah sholat yang paling panjang waktunya. Ini sholat isya. Waktunya yadkhulu bi ghurubi syafaqil ahmar. Waktu sholat isya itu masuk bila mana syapak-syapak merah, mega-mega merah itu di ufuk sebarat udah hilang, udah tenggelam total. Berarti itu sudah masuk awal waktu sholat isya. Wa yakhruju bi tulu'il fajri shadiq. Kapan berakhir waktu sholat isya? Jika sudah keluar fajar shadiq. Fajar itu Bapak Ibu ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu dia terang, semakin lama redup. Tapi kalau fajar shadiq juga semakin lama terang dia melebar. Kalau sudah datang fajar shadiq, maka orang yang berpuasa pun tak boleh lagi makan minum, berhenti. Kenapa? Karena sudah masuk waktu subuh, azan subuh. Berarti waktu sholat isya itu panjang. Batasnya sampai azan subuh, sebelum azan subuh, itu loh batasnya. Jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Awqatu sholatil isya, waktu sholat isya hampir sama Bapak Ibu seperti waktu sholat sebelumnya maghrib, zuhur, asar, zuhur ya. Yang pertama waktu fadilah. Nah, ini sering kita dengar. Waktu fadilah artinya Bapak Ibu, kita lah sekarang di masjid ini. Saya yakin nanti kita akan dapat waktu fadilah. Kenapa? Karena kita menanti masuknya waktu isya. Kan kita nanti kita sudah wudu, sudah bersih, ya kan? Dan untuk awal, dapat waktu fadilah. Sekarang ini kita dapat waktu fadilah. Yang kedua, waktu ikhtiyar. Min intihai waktu fadilah ila intihai sulusul lail awal. Jadi Bapak Ibu, waktu ikhtiyar itu adalah waktu fadilah sudah habis dan dia mengerjakan sholat isya sepertiga malam awal. Jadi malam itu Bapak Ibu dibagi menjadi 3 bagian malam. Malam awal, tengah, ketiga. Berarti ini dia mengerjakan sholat berkisar antara jam-jam, kalau sekarang ini isya-nya jam 7.38. Nah, berarti dia sholat isya-nya ya bisa disampaikan mungkin sekitar jam 10 jam 11. Jadi sepertiga malam awal. Waktu pagi sudah habis. Yang ketiga, waktu jawaz bila qaraah. Waktu masih boleh sholat, tidak makruh di sana. Min nihayati sululail awal ila al-fajr. Dia mengatakan sholat ya, sampai terbit fajar. Jadi dia sepertiga malam awal sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Yang keempat, waktu jawaz di qaraah. Waktu jawaz tapi makruh dia sholat di sana. Min tulu'il fajr kadzib ila ayyadullah min al-waqti qadru ma yasa'u shalah. Terbit fajar kadzib. Fajar kadzib ini Bapak Ibu belum azan subuh. Kalau ibaratnya kalau sekarang ini adalah kalau bulan puasa sirine sudah berbunyi. Itu kan sebenarnya di sana kita masih boleh minum. Cuma itu kan aba-aba itu peringatan. Sholat isya di situ dia. Sholat isya. Ini namanya waktu jawaz di qaraah. Makruh di sana. Karena waktunya Bapak Ibu terlalu pendek. Ini jangan-jangan startnya kalau pelan, ini sudah masuk waktu subuh. Makruh Bapak Ibu.
Nah, yang kelima, waqtul hurmah. Iza lam yabqa min waqti qadru ma yasa'u shalah. Waktu haram ini Bapak Ibu, tidak ada lagi tersiksa waktu yang begitu peluangnya masih lebar untuk waktu sholat isya lagi. Paling-paling dia ketika takbir ataupun rakaat pertama sudah masuk waktu sholat berikutnya, sholat subuh. Nah ini namanya waktu hurmah Bapak Ibu. Jadi kita ini jangan terlena mentang-mentang sholat isya waktunya panjang, nanti aja lah sholat isya tidur aja ngantuk. Upaya Bapak Ibu bangun udah jam 5 kurang ini, akhirnya gelapakkan Bapak Ibu sholatnya. Sholat isya juga Allahu Akbar, satu rakaat dapat, begitu satu rakaat azan subuh berkumandang. Apakah berhenti sholat isya-nya? Enggak, lanjut aja. Nah, itu disebut dengan waktu hurmah. Dia mengerjakan sholat isya, dia memakan waktu orang lain, waktu sholat subuh. Yang keenam Bapak Ibu, waktu ujur, waktu maghrib kullu, waktu ujur. Karena dia musafir Bapak Ibu, dia melakukan sholat jamak takdim. Sholat isya ditariknya ke maghrib. Nah ini karena ujur, dia musafir, boleh. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, waktu darurah, sama seperti tadi. Ketika dia perempuan yang tadi datang bulan, rupanya berhenti jalannya, juga hitungan harinya sudah pas, tapi begitu dia berhenti masih ada waktu sholat. Cepat dia mandi sholat, walaupun dia hanya dapat takbiratul ihram, Allahu Akbar, azan subuh kumandang, nggak apa-apa, lanjut aja, karena waktunya berapa. Nah ini Bapak Ibu jemaah rahimakumullah tentang sholat, waktu sholat isya. Terakhir, biar kita habiskan ini, biar kita masuk Bapak Ibu tentang ujur-ujur sholat. Kemudian terakhir yang kelima, as-sholatul khamisah as-subuh. Sholat yang kelima adalah sholat subuh Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Sholat subuh ini ismul awwalin nahar, yaitu awal siang. Wa tusamma sholatul fajr wa tu'tabaru jama'atuha afdalul jama'at. Dinamakan sholatul fajar, dianggap jama'atuha, semua sholat yang afdal itu berjamaah adalah sholat subuh. Makanya fajar itu dikatakan awal siang. Jadi ada orang bertanya, Ustaz, sholat sunat fajar yang mana Ustaz? Sholat sunat fajar itu sholat sunat dikerjakan sebelum sholat subuh, itu sholat fajar. Jadi kalau sholat subuh itu ya sholat fajar itu. Masih ada juga kadang-kadang Bapak Ibu bertanya itu. Jadi Ustaz, sholat sunat fajar itu yang mana? Yang sholat sunat qabla subuh. Begitu azan subuh selesai, kita pun sholat sunnah. Sholat sunnahnya 2 rakaat sebelum subuh Bapak Ibu, pahala itu cukup besar. Lebih besar nilai pahalanya daripada dunia beserta isinya. Jadi luar biasa Bapak Ibu jemaah. Sampai-sampai kalau ada orang rutin melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, tapi ketika itu dia ketinggalan, maka dia dibolehkan untuk mengqadha sholatnya. Itu sangat pentingnya Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Itu makanya kalau di tanah suci itu Masjidil Haram di Nabawi, habis azan subuh masih sempat
tempat kita Bapak Ibu baca surah Yasin baru komat. Panjang ceritanya. Saya tunggu hampir 20 menit lebih baru azan, baru komat Bapak Ibu. Nah, itu pentingnya sholat sunnah berkah subuh. Waktunya yang dahulu masuk bitulu'il fajri shadiq. Begitu terbit fajar shadiq, itulah awal waktunya. Kalau sudah terbit fajar shadiq, fajar kajib hilang dia lama-lama hilang dia. Begitu dia hilang, nggak berapa lama muncullah fajar shadiq. Dia ada bercahaya, dia berbaligo, semakin lama dia semakin terang cahaya. Itulah fajar shadiq. Mulailah azan subuh. Itu awal waktunya. Wa yakhruju bitulu'il juz'in min kursi syams. Habis waktu sholat subuh dengan keluarnya sedikit dari bulatan matahari. Matahari itu Bapak Ibu kan bulat dia. Begitu sedikit keluar normal sedikit saja matahari bulatannya itu, itulah waktu sholat subuh sudah keluar. Jadi kalau belum ada sedikit pun nampak keluar, itu masih bisa itu Bapak Ibu. Namanya waktunya itu waktu jawas tadi, waktu diperbolehkan sholat subuh. Tapi kalau sudah keluar sedikit saja bulatan matahari yang sudah normal sedikit saja, berarti waktu subuh sudah habis. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Awqatu sholati subuh, waktu sholat subuh. Yang pertama, waktu fadilah. Waktu fadilah tadi adalah waktu kita sudah siap-siap menunggu masuk waktu sholat subuh. Kita sudah menutup aurat, kita sudah berwudu, dan ibu-ibu pun sudah pakai teleskop di musola. Di rumah itu kan ada musola. Dengan Bapak Ibu, ibu-ibu di rumah ada musola kan? Kalau bisa itu di rumah kita, Pak, ibu-ibu, dibuat musola di rumah kita. Musola itu memang steril kan dia, tempat ibadah di situ. Jadi enggak sembarangan. Jadi bapak-bapak misalnya berangkat ke masjid, ibu-ibu sudah standby duduk di musola tadi, menunggu azan subuh, dapat waktu fadilah. Luar biasa ini. Yang kedua, waktu ikhtiyar. Waktu ikhtiyar adalah min awalil waqti ila isma' wa huwa daun yumkinuka fi aidi mayyaza min biqarnik. Jadi Bapak Ibu, waktu ikhtiyar itu adalah ya, dari awal waktu sudah mulai agak terang sedikit, sudah mulai agak cerah. Kalau kita lihat di sana Bapak Ibu sudah mulai agak cerah. Artinya, kalaupun ada orang lewat, ada lampu misalnya ini Bapak Ibu, orang lewat kita kenal. Oh, sebulan. Sudah nampak jelas orang itu sebulan. Nah, berarti itu kan malam pagi itu Bapak Ibu enggak lagi gelap, sudah mulai agak terang. Ini waktunya waktu ikhtiyar. Nah, kalau kita sholat misalnya di masjid, begitu salam doa kita langsung pulang, itu masih gelap itu. Tapi kalau kita jam 6 sekarang ini kita pulang, Bapak Ibu, itu sudah mulai agak terang. Kalau ada orang lewat, oh sebulan lewat, dan nampak. Ini adalah waktu ikhtiyar Bapak Ibu. Masih bisa sholat subuh. Namanya waktu ikhtiyar. Yang ketiga, waktu jawas bila qaraha. Min awal waktu ila tulu'il humrah. Ini waktu jawas tapi tidak makruh sholat di sini.
Sejak kapan itu? Dari awal waktu sampai terbit mega merah. Sudah mulai Bapak Ibu di sebelah timur sana sudah agak-agak muncul warna merah. Nah, itu masih bisa jam 10, nggak makmur di sana. Yang keempat, waktu Jawa seperti korohan. Waktu boleh sholat tapi makmur di sana. Sejak kapan itu? Sejak terbitnya mega merah sampai ila ayyaqam minal waqti qadru ma yasahu sholat. Sampai Bapak Ibu hanya waktunya tersisa pas mengerjakan sholat saja. Begitu kita assalamualaikum, mulailah matahari pun sudah muncul sedikit keluar. Nah, itu namanya Bapak Ibu waktu Jawa tapi makmur. Ini hati-hati nih, kalau ibaratnya lampu merah, lampu di perempatan jalan, itu Bapak Ibu kita sholat sudah di lampu kuning. Hati-hati, jangan sempat muncul merah. Begitu kita assalamualaikum, lampu merah muncul. Nah, kita pun tak boleh lagi maju, kan begitu. Yang kelima Bapak Ibu, waktu hurmah. Idza lam yaqum waqti qadru ma yasul sholat. Waktu haram misalnya. Apa itu Bapak Ibu? Tidak bisa lagi kita sholat subuh full, waktunya tidak bisa lagi. Mesti keluar sudah waktu. Begitu kita misalnya satu rakaat sholat subuh Bapak Ibu, mau rakaat yang kedua, matahari pun sudah terbit. Nah, berarti Bapak Ibu satu rakaat yang terakhir kita mengerjakan sholat subuh tidak lagi di waktu sholat subuh. Ini namanya waktu hurmah. Waktu hurmah. Yang keenam Bapak Ibu, waktu darurah. Seperti tadi itu, wanita yang datang bulan rupanya berhenti darah di situ. Ya masih bisa dia melaksanakan sholat walaupun hanya waktunya dia ada ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, terbit matahari, nggak apa-apa, karena dia darurah. Nah, ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya tentang sholat waktu sholat subuh. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah ya, di kitab kita ini juga diterangkan di sini tentang masalah-masalah waktu-waktu sholat. Di sini disampaikan wa yukrahu naum qabla sholatil isya, makruh tidur sebelum sholat isya. Nah, yang tidur. Nanti habis sholat maghrib pulang ke rumah tidur. Nanti kalau mau isya bangun ya, makruh. Kemudian wa ba'da sholatis subuh wal asri, makruh juga kita tidur setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Kadang-kadang situ juga yang tidur. Habis subuh kan kita tidur kan, bangkong, nanti bangun. Ada beberapa orang enak tidur di situ. Habis sholat subuh. Nah, kalau kita lihat kenapa? Katanya orang kalau tidur habis sholat subuh, katanya ya, nanti rezekinya mampet. Nah, kenapa? Karena ada doa Rasul. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku di pagi-pagi hari. Bangun kawan, macam mana berkah? Gak berkah. Berkah artinya nambah kebaikan. Jadi kalau ada orang tidur setelah sholat subuh atau di waktu subuh, berarti Bapak Ibu dia tak kena doakan. Termasuk juga tidur setelah sholat asar. Katanya siapa tidur setelah sholat asar, nanti jenazahnya berat diangkat.
itu Ibu mayatnya berat diangkat. Nah, berat kali ya. Tapi jangan gara-gara itu nanti jadi ukuran pula cuaca lo ini nadanya itu jangan gitu, ya kan? Jadi itu Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian wa yukrahu samar bi kalami ba'da lisan illa fi khair. Dimakruhkan juga as-samar. As-samar itu dia begadang dengan banyak ngobrol-ngobrol setelah sholat isya illa fi khair, kecuali ngobrolnya baik. Ibu-ibu kalau ada suami pergi pada isya, tanya mau kemana Bang? Kalau abang keluar untuk ngomong yang baik, apa saya izinkan. Kalau enggak, dalam kajian malam Senin itu makruh. Tapi kalau ngaji ngomong baik apa? Kadang-kadang kan nggak begitu. Kalau ngomong lalu kemana-mana, apalagi sampai suruh cekakak ketawa, itu tahan sampai jam 3 pagi, jam 2 pagi. Sekali pun tak muak. Kenapa? Karena tak ingin setan. Tapi kalau baca Quran, kalau mengaji, bawaannya tidur. Kalau nggak pernah tes di hari Jumat khotib, ada nggak orang tidur? Ya udah, itulah dia. Awalnya memang serius, rupanya asal tidur. Ini gawat kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahullah, kemudian berikutnya Bapak Ibu jemaah rahimahullah, hukmu man madda salata hatta waqa'a juz'un minha gharda waqti fihi tafsir. Hukum bagi orang memanjangkan sholatnya sampai sebahagian waktu sholatnya sudah keluar dari waktu. Dan tahu ini sholatnya agak habis. Misalnya sholat apa kira-kira? Sholat zuhur. Mungkin karena panas, break. Ada dalam kajian boleh kita tunda sholat zuhur. Tapi jamaah ya syaratnya. Dia agak rendah dulu sedikit. Karena tren panas matahari itu Bapak Ibu di siang-siang itu dalam kitab kita itu disampaikan bahwa itu neraka jahanam sedang bergejolak. Jadi kita boleh kita tunda di situ. Nah, ketika kita agak rendah sudah Bapak Ibu, tapi jangan waktunya. Nah, ini yang imam jangan terlalu panjang-panjang. Lihat skor, lihat keadaan. Nah, begitu Bapak Ibu jemaah kami semua. Kemudian bagaimana kalau itu terjadi? Satu, tawatan yataqana waqti qad rumaya salat bisunaniha kal qadru ilal ula. Jadi Bapak Ibu, kalau panjang kita kuat masih ada waktu yang tersisa, enggak apa-apa. Tapi gara-gara kita panjang kita cari waktu sholat, tapi waktu sudah keluar, ya ini jadi masalah. Ini jadi masalah Bapak Ibu jemaah. Nah, baik, barangkali ya, sampai situ tentang waktu sholat Bapak Ibu. Ya. Ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Sebelum kita masuk azan sholat. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sholat maghrib itu kalau dikira-kirakan waktunya sampai berapa menit? Karena kalau dilihat dari mega-meganya, tadi kan habis mega-mega merah masuk waktu isya. Karena dari maghrib isya itu kan lama itu Ustaz. Nah, jadi kira-kira berapa menit kan sholat maghrib habis gitu? Ya.
sholat maghrib itu kalau kita kumpulkan, dia itu memang tidak begitu panjang, waktunya sangat singkat. Kalau kita gabungkan semua, dia tidak lebih dari 7 rakaat. Ada yang mengatakan 5 rakaat, ada yang mengatakan 7 rakaat. Nah kalau begitu sholat maghrib itu sendiri 3 rakaat. Sholat sunnahnya 2 rakaat, ya kan? Ba'diyahnya. Jadi 2 rakaat tersisa, Bapak Ibu. Nah, jadi ukurannya itu ya 7 rakaat itu. Kira-kira berapa? Paling-paling 30 menit, 35 menit. Sekitar begitu kurang lebih. Karena kalau udah sapak-sapak merahnya sudah hilang, sudah habis waktunya. Namun pun demikian, Bapak Ibu jamaah Allah, ada juga memang sebagian tempat masjid-masjid dia melakukan sholat sunnah juga qabla. Ada beberapa masjid dia buat. Tapi itu singkat, jangan panjang. Kenapa? Karena waktu maghrib itu singkat. Ada begitu. Itulah makanya kalau sholat maghrib itu kan ayatnya disunahkan ditentukan. Kalau bisa jangan terlalu panjang. Karena mengingat waktu sholat maghrib itu singkat banget. Begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Silakan Ibu belakang dulu. Mana bagusnya sholat sunat ba'da maghrib itu ketika membaca zikir atau sesudah doa? Sholat sunat ba'da maghrib. Iya. Begini. Sholat sunnah 2 rakaat ba'da maghrib itu namanya sunnah rawatib. Setelah selesai sholat, kita memang kan disunahkan kalau bisa kan jangan langsung sholat sunnah. Kita iringi dulu dengan istighfar. Rasul mempraktikkan dengan baca zikir, ya, minimal subhanallah tadi 33 kali, alhamdulillah dan Allahu akbar 33 kali. Kan itu disuruh. Habis itu kita berdoa. Nah selesai itu barulah kita sholat sunnah. Ya, kecuali waktu dari mepet, karena sholat sunnah itu pun dia dikatakan sholat sunnah rawatibnya bila mana masih ada waktu. Jadi kita juga kan sudah ada waktu. Nah kita sholat sunnah tapi waktu nggak ada lagi, habis ya. Percuma sholat sunnah kita. Nah jadi begitu Bapak Ibu. Abdulnya habis sholat saat ini waktu normal nih, seperti tadi ya kita kan waktu normal itu kan. Habis assalamualaikum, ya sudah. Kita baca istighfar dulu, subhanallah itu dan pertanyaan itu kata Nabi. Rasul ajarkan selesai sholat itu jangan tinggalkan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar masing-masing 33 kali. Karena itu dalam hadis Bapak Ibu adalah amalan, salah satu amalan istimewa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang tak mampu berzakat dan bersedekah banyak-banyak. Itu kan asbab begitu waktu itu. Ya Rasulullah kalau orang kaya dia bisa ngasih ini, ngasih itu kami, nggak bisa. Nah, apa kata Rasul salah satunya? Ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar masing-masing selesai sholat. Dan itu protes lagi, ya Rasul, orang kaya juga mengamalkan ya Rasul. Nah kata Rasulullah, itulah keistimewaan yang diberikan Allah kepada mereka. Nah jadi gitu barangkali Bu ya. Nah jadi doa-doa dulu, habis itu baru sholat sunnah. Karena masih ada waktu. Jadi silakan Pak Isa. Di luar waktu sholat, Ya. Bagaimana kita menghadapi kalau kita jumpa imam yang agak ekspres misalnya, kadang-kadang hampir kayak pemainannya sebagai makmum yang kita lakukan. Begini, makanya kita kalau dalam satu masjid harus jelas dia imamnya siapa. Imamnya siapa harus jelas. Makanya ada namanya imam rawatib, imam yang sudah kita tetapkan, kita sepakati siapa. Tentunya kita sepakati itu dengan kriteria. Nanti kalau kita
bab jadi imam, memang pertama itu yang jadi imam cari orang alim. Orang alim dulu. Orang alim itu dia ngerti hukum. Itu dicari dulu. Korek itu nomor sekian. Karena kalau dia alim, sudah barangkali dia juga korek bisa. Mungkin barangkali suaranya barangkali tidak sebagus orang korek. Ada juga korek, tapi kalau nggak alim nggak juga. Tapi bagaimana kalau kita ada orang sholat, nggak ada tumaninah? Kita bahas tumaninah. Apa itu? Tumaninah itu rukun dalam sholat. Kalau nggak tumaninah, tak sah sholat. Nah, tumaninah itu artinya apa? Diam sejenak. Diam sejenak, berhenti sejenak. Seberapa lama? Diam itu seberapa lama? Biqadri subhanallah. Dengan ukuran subhanallah selesai. Jadi Bapak Ibu, saya sholat Allahu Akbar subhanallah Allahu nasah. Karena saya sudah sampai ucapan subhanallah nasah. Jadi kan nggak mau lagi mengulangi kan dengan sholatnya. Allahu Akbar subhanallah nggak mau lagi mengulangi. Itu nggak kira-kira. Allahu Akbar subhanallah enggak. Tapi kalau Allahu Akbar subhanallah sanallahu liman hamidah itu sudah tumaninah. Makanya kalau kita lihat siapa di imam? Wah, imam pulang. Berarti ini model apa nih? Wah, ini Rossi. Main ke Rossi juga kita. Siapa imam? Oh, ini kayaknya sepeda motor 40 gitu. Sudah kita dulu. Nah, begitu kira-kira, ya. Insyaallah. Kan kita yang gitu, ya. Silakan. Nyambung tadi Bang Isa ya kan. Ya. Mana lebih afdol? Kita ekspres tadi kan. Dia mungkin baca sekali, mungkin kan udah sah. Misalnya sebuah namul azim gitu kan. Mana kita lebih afdol? Kita ikutin imam atau kita sampai 3 kali? Kalau kita sampai 3 kali Terlambat. Tinggal Terlambat. Sekali aja. Sekali aja. Atau sama sekali nggak usah baca. Daripada tinggal rukun. Nanti kalau kita baca tinggal tahu kita. Oh, kita kan terus itu kan gitu. Nah, paling harus itu. Ya. Enggak. Cuman kalau ada begitu, diingatkan juga lah. Ada lagi, lagi diingatkan silaturahim. Assalamualaikum, datang ke rumah. Pak, kalau bisa Pak, jamaah kita ini kelihatannya masih muda-muda, tapi banyak sakit pinggang. Apalagi Bapak jadi imam. Kenapa? Rosi kali Bapak buat. Pandai-pandai kita. Sudah keluar ini. Ya. Ini masalah apa itu Pak? Yang kalau tidur itu kan? Gimana itu hukumnya Pak? Kalau dengan drama tidur Pak? Tidur kan? Sedang berjalan tertidur. Ya tertidur gitu. Gimana itu Pak? Ya. Kalau kata Imam Syafi'i, tidur itu asalkan tidurnya duduk pas tempat duduknya tidak membatalkan wudhu, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau imam yang lain batal. Maka ada sebagian orang kalau tidur dia wudhu balik dia. Kan itu. Imam Syafi'i enggak. Jadi begitu. Memang ya karena asalkan tidurnya jangan dereng-dereng, sudah boleh gini aja enggak. Kalau itu kenapa? Karena kalau wudhunya semakin ini langsung duduk dia tidur, itu berat mengalami. Kenapa? Karena padat dia masih. Tapi kalau nggak ada, itu bahaya kan? Cip ketika itu. Kita wudhu aja. Ya. Kalau dimana sah juga ya? Sah. Cuman kan begitu nilainya berbeda. Ya, khotib Jumat itu kan kenapa mesti ada khotib Jumat? Khutbah Jumat itu dibuatkan gunanya nasihat di situ. Seminggu sekali ya itu kan. Nasihat. Begitu. Ya. Ya, silakan dulu. Apa ini? Apakah benar
pada sholat maghrib itu tahlil itu sangat wajib. Apa itu? Sholat maghrib memakai tahlil. Tahlil. La ilaha illallah. Oh. Sholat maghrib itu yang wajib hanya sholatnya. Tahlilnya itu itu kan nggak wajib. Itu kan tambahan nilai. Seperti subhanallah tadi itu kan nggak wajib. Itu kan sunnah. Artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak ada dosa. Ya begitu ya. Jadi nggak wajib. Ya, seperti itu. Ya. Cara menggantikan sholat subuh yang tertinggal, misalnya si aman ketiduran lewat, Ya. menggantikannya kan? Ya baik. Ini bisa jawab di sini nih. Ada apa? Terkait tidur tadi Ustaz. Tadi kan Ustaz bilang setelah subuh jangan tidur, makruh ya kan. Batasannya apakah sampai terbit fajar atau apa terbit fajar itu atau sampai jam berapa kira-kira? Yang gitu. Kalau sudah terbit ya waktu subuh itu kan batas ke subuh. Waktu subuh itu gara-gara waktu subuh. Ya sampai situ. Dari waktu sebelum subuh itu kan masih waktu subuh. Ya. Ada subuh tidur. Apakah tidur dan pokoknya di sholat subuh dan bangun kajian tidur lagi ya? Mungkin sampai jam 9 itu baru bangun. Nah ini lagi kata yang tadi itu rezeki jauh. Nah begitu. Ya. Ibu kira-kira kalau tengok suami harus subuh tidur bangun jam 9 suka nggak? Suka? Oh enggak. Baik, kita lanjutkan sedikit menyambung dari jawab pertanyaan biasa bacakan. Ajar sholat, ujur sholat. Sholat ini juga ada ujur-ujurnya. Arba'atun, ada 4 ujur sholat. Pertama, an-naumu, lantaran tidur. Yang kedua, nisyan, karena lupa. Yang ketiga, al-jamak, karena jamak sholat. Mau kita jamak, kan ujur ini. Yang keempat, al-ikrah, karena dipaksa. Harus jangan sholat kalau ujur ikrah. Dari 4 itu ujur sholat. Nah, berikutnya wa makna adzan sholat, makna ujur sholat ini adalah annahu la ya'samu min man akhara sholata an waqtiha bi ayyin min hadhihi al-adzan. Maka tidak berdosa orang yang sholat tadi ini dia sholat tidak di waktunya. Sholat subuh, rupanya dia sholat jam 9 pagi. Kenapa? Karena tidur. Betul-betul bangun jam 9. Ujung sholat. Atau dia lupa. Rupanya dia pikir udah sholat isya. Ada main-main kemana habis subuh. Sebelum zuhur dia teringat. Aku belum isya semalam. Hati muncul, kenapa? Dia siang lupa. Nah, lupa dia. Ya kan? Kalau begitu bagaimana? Qadha. Disitulah ada syariat boleh mengqadha. Jadi namanya bukan lagi adaan. Usalli fardas subhi raka'ataini qadhaan lillahi ta'ala. Bukan adaan lagi. Disitulah Bapak Ibu enggak berdosa kita. Sama seperti Rasul para zaman sahabat berangkat perang, tiduran semua sholat subuh. Kata Nabi, yuk kita qadha sholat subuh kita, tapi kita berangkat ke sana. Sampai berangkat ke lembah sana, baru Rasul sholat subuh. Nah, jadi cara yang tadi Pak diqadha, namanya qadha. Baik, barangkali sudah masuk waktu. Nah, nanti insyaallah akan kesambung bulan depan tentang hukum sholat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita sholat, apa azan ya, kita berdiri doa dulu kepada ya Ibu Bariyah binti Abu Alam dan Wadino bin Ditiredo. Berharap kepada kita untuk berdoa kepada Allah Taala
kepada almarhum dalam iman ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma balligh sawaba ma qara'na hadhihi ya Allah min ayatil Qur'an wa barakati hadzal majlis ila ruhal marhumah Faryah binti Abu Alam wa Watimah binti Raja fa innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulan wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum min hufratin min hufarin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal